Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Media asing terkejut, Indonesia berani tolak investasi Apple di Indonesia. Nah, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Media asing menyoroti investasi Apple di Indonesia. Laman Prancis AFP misalnya menyebut RI menolak investasi perusahaan Amerika Serikat atau AS tersebut. Ini terlihat dalam artikel bertajuk Indonesia rejects Apple's 100 million US dollar investment offer pada Selasa 26 November 2024. Pemerintah RI disebut mengatakan investasi itu tak memenuhi asal berkeadilan. Dituliskan bagaimana sebenarnya bulan lalu, Indonesia telah melarang pemasaran dan penjualan produk Apple iPhone 16. Apple disebut gagal memenuhi peraturan investasi lokal yang mengharuskan 40% ponsel dibuat dari komponen lokal. Aduh, drama lagi yang masih berkepanjangan dari si Apple. Tolak investasi Apple Rp 1,5 T, ini alasan Mandarin. Hold dulu. Menteri Perindustrian Mandarin Agus Gumiwang mengungkapkan secara gamblang alasan pemerintah ogah menerima investasi Apple senilai 1,5 T ya. Dibilang alasannya lantaran nilai investasi tersebut belum sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dan masih belum sesuai dengan asas berkeadilan. Tadinya tuh gue mikir ya, pemerintah tuh kayak lembek gitu. Apple mau bangun pabrik 150M lah, banyak berita yang beredar. Ternyata ya makin sangar negara kita ya kan. Pertama, berdasarkan asesmen teknokratis, tadi angka tersebut belum memenuhi angka yang kita anggap berkeadilan, ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Lebih lanjut, Mandarin Agus menjelaskan asesmen nilai investasi berkeadilan yang dimaksud ya ini berlandasan 4 kriteria. Yang pertama, perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia. Salah satunya investasi pembangunan pabrik ya. Terus yang kedua, menciptakan nilai tambah serta penerimaan negara. Ya, ketiga, penciptaan lapangan kerja. Yang terakhir nih, yang keempat, perbandingan investasi merek-merek produk gadget ataupun laptop lain di Indonesia. Nah, gua seneng banget, ternyata detail banget perbandingannya. Ya, semoga cepat. Apple dilarang menjual seri iPhone 16 teranyar di Indonesia. Pasalnya Apple belum memenuhi komitmen investasinya di tanah air. Seperti yang diketahui dari komitmen investasi sebesar 1,71 triliun rupiah, Apple baru merealisasikan 1,48 triliun rupiah. Dengan demikian, masih ada yang harus dipenuhi sebesar 240 miliar rupiah. Sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang dimiliki Apple sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. Hal ini turut disorot media asing di mana Bloomberg menuliskan artikel Apple blocked from selling iPhone 16 models in Indonesia, di mana Bloomberg menyebut pelarangan iPhone 16 menjadi pukulan bagi Apple yang selama ini menikmati hasil penjualan produk flagship di negara-negara Asia. Apple memang tidak masuk jajaran top 6 brand ponsel terbesar di Indonesia. Namun Bloomberg menuliskan potensi Indonesia sangat besar dengan pesatnya peningkatan populasi anak muda yang melek teknologi. Bloomberg mengatakan ada 9.000 unit iPhone 16 yang saat ini sudah masuk ke Indonesia meski dilarang dijual di tanah air. Ribuan unit itu dibawa oleh penumpang atau kru layanan transportasi yang datang dari luar negeri.
Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Apple belum memenuhi persyaratan pemerintah, terutama jika dibandingkan dengan investasi raksasa teknologi tersebut di negara lain. Hal sama juga dimuat Reuters. Laman itu menulis judul, Indonesia says Apple's $100 million investment proposal inadequate. Disebut bagaimana sebenarnya Apple menawarkan investasi yang lebih besar di negara tetangga, yakni Vietnam dan Thailand. Namun dikatakan, walau Apple tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia, tetapi sejak 2018, perusahaan mendirikan Akademi Pengembang Aplikasi yang dianggap Jakarta sebagai cara bagi perusahaan untuk memenuhi persyaratan konten lokal untuk penjualan model iPhone lama. Jadi Indonesia memang paling berani gitu kan tolak perusahaan sebesar Apple ini, sebab kan Apple belum memenuhi lagi, belum sesuai lagi dengan persyaratan dan juga keinginan pemerintah Indonesia gitu, dan memang berani ya. Indonesia masih terus menolak, gila, memang berani ya, menyala sekali ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.